Oke, sudah selesai ya azannya ya. Oke, kita mulai saja perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Semangat ya. Pertama-tama saya mohon maaf. Oke, bagus. Pertama saya mohon maaf ya. Jadi yang harusnya minggu tenang tetap masuk ya karena kita tahu bahwa kita di minggu 9-nya kita nggak masuk ya. Jadi ya mau nggak mau pasti harus masuk di minggu tenangnya. Dan ini pun juga tidak bisa divideokan gitu. Makanya akhirnya mau nggak mau ya saya harus coba jelaskan. Oke, sebelum kita masuk di pertemuan kali ini, untuk tugas yang kemarin, bisa nggak mengerjakannya? Bisa, insya Allah, Pak. Bisa insya Allah, Bisa Pak. Pak. Bisa insya Allah, oke. Mungkin sini akan saya bahas sedikit saja di sini. Pertama, nah ini kan ada beberapa tugas ya. Di sini untuk tugasnya kalau nggak salah ada 3 soal. Nah, untuk soal yang pertama ini cukup mudah ya. Karena di sini menurut saya sih cukup kita menelusuri dari tree yang sudah ada. Nah, dari struktur tree ini kita lihat ya. Di sini yang jadi root itu ada R. Nah, kemudian dia punya anak kirinya G dan anak kanan K. Nah, G di sini dia punya anak yang kiri yaitu P. Dan G juga punya anak yang kanan yaitu Z. Dan juga Z itu punya anak kirinya S dan anak kanannya I. Nah, K di sini di kanan, dia punya anak kiri Y dan kemudian punya anak kanan F dan F punya anak kiri L. Nah, dari sini untuk preordernya ini apa? Ayo. R, R lalu R, G, ya, P, oke, Z, Z, S, I, oke, terus K, Y, F. oke, sip berarti aman ya. Nomor 1 masih dirasa cukup mudah karena di sini kan untuk preorder kita tahu dia awalnya adalah not, kemudian melangkah atau tuliskan bagian kirinya. Nah, kemudian tuliskan bagian kanannya. Jadi, kalau di sini, walaupun di sini S itu sebelah kiri, tapi dia anak yang dari sebelah kanan. Maka di sini bukan S setelah R, tapi dia menuju dulu ke arah P. Seperti itu. Jadi, R, lalu G, lalu P. Bukan S. Oke, ini bagus nih. Kayak yang lainnya saya anggap aman ya. Untuk in order dan first ordernya, karena menurut saya kalian sudah paham. Nah, lalu nomor 2. Nah, di sini kan buat pohon biner dari ekspresi berikut. Nah, ini pun juga sudah saya contohkan dan sudah saya berikan videonya ya. Bagaimana memecahkan masalah operasi matematika seperti ini. Nah, ini kan yang kita mengerti. Nah, tapi kan komputer masih belum paham. Nah, kita rubah ke notasi yang dimengerti oleh komputer. Di sini kita rubah dulu nih. 3 dikali X, nah dalam kurung A tambah B kurangi D, dalam kurung tutup, lalu dalam kurung lagi dibagi dengan G pangkat dengan K dalam kurung. Dikurangi dengan dalam kurung 2 kali F dalam kurung dibagi K. Nah, nanti kalian tinggal buat pohon binernya. Kemarin kan udah jelasin ya. Jadi kira-kira mana yang operasi atau operator yang dieksekusi paling terakhir. Nah, di sini pun kita bisa ngelihat bahwa operator yang paling terakhir dieksekusi itu adalah minus. Seperti itu. Jadi nanti pasti minus itu akan jadi rootnya, lalu tinggal dilihat lagi. Operator berikutnya mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Apakah kali, apakah bagi, apakah tambah, atau pangkat. Seperti itu. Nah, lalu setelah dibentuk pohonnya, tentukan pre-order, in order, dan juga post ordernya. Seperti itu. Nah, ini tinggal dibuat saja. Nah, untuk nomor 3, ada kendala? Atau enggak? bikin pohon binernya, Pak. Bingung bikin pohon Aman, biner Pak. ya? Ada Pak. Oke, ada yang nyebut aman, ada yang bingung ya. Oke, saya akan bahas dulu nih ya. Mungkin saya akan bahas sedikit saja di sini. Yang untuk yang aman ya alhamdulillah ya. Tapi tadi di kelas yang reguler itu mereka bilang bingung Pak ini ngerjainnya gimana. Bisa kekerjain tapi butuh waktu lama. Nah, di sini saya akan apa ya namanya tuh kasih tahu metodenya atau solusi bagaimana cara mendapatkannya. Pertama, nah ini mungkin
saya akan karena ini enaknya di ini ya, enaknya di tulis. Nah, di sini ya, in order-nya itu kita akan masuk dulu nomor 1 ya, untuk yang A-nya. Oke, saya akan minimize dulu. Nah, di sini mungkin kalian bisa pin yang petik ya. Nah, ini yang petik, ini kita pin saja. Nah, ini saya udah share video ya. Bentar. Karena saya mau tulis tangan. Nah, ini saya stop share dulu ya. Jadi kalian tinggal pin aja yang jurnal petiknya. Saya tunjukkan untuk mengerjakannya. Ini saya stop share dulu ya supaya biar tampilan di kalian pun juga cukup besar nanti ya. Nanti oke. Di sini saya tuliskan dulu beberapa aturannya. Nah, ya. Nah, di sini untuk in order itu mulai dari kiri, lalu ke node-nya, lalu ke kanan. Nah, untuk pre-order itu dari node, lalu left, lalu right. Nah, kemudian untuk post order-nya itu mulai dari left, lalu right, lalu node-nya. Nah, di sini kita tahu nih, ini ketentuan-ketentuannya. Di sini ketahuan nih, untuk in order-nya strukturnya seperti ini atau datanya seperti ini. Kalau kita tampilkan secara in order, yaitu ada Q, D, G, R, L, N, K, M, T, P, S, Y, dan W. Kemudian untuk per ordernya di sini ada K, G, D, Q, L, R, N, S, T, M, P, W, dan Y. Nah, di sini hal pertama yang harus kalian lakukan adalah cari node yang akan dijadikan sebagai root. Nah, di sini ada in dan pre. Nah, kita lihat ini nih. Ini in, lalu ini pre. Mana yang akan sangat mudah untuk menentukan node untuk root-nya. Nah, ini untuk tentu saja kita lihat yang pre ya. Oke, tuh ada yang jawab. Yang pre, Pak. Oke. Di sini dia node-nya itu di awal. Maka di sini K. K dia akan jadi node root-nya. Nah, untuk ini kita cek di sini nih. K-nya mana? Oh, K-nya di sini. Maka ini K di sini. Nah, berarti kita bikin pohon binarnya. K itu di awal atau menjadi root-nya. Nah, di sini kita lihat nih. In order, strukturnya atau apa? Dia dari mulai left, lalu node, lalu right. Node-nya udah ketahuan nih, K. Artinya, data yang sebelah sini, dia akan ada di sebelah kiri K-nya. Berarti dia akan ada sebelah sini. Nah, kemudian data yang sebelah kanannya, ini akan menjadi anak sebelah kanannya, seluruhnya. Seperti itu. Nah, di sini barulah kita bahas nih. Bahas dikit-dikit yang sebelah kirinya. Dia bebas nih, kalian mau ngebahas yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Nah, tapi cek dulu nih, yang pre. Karena kita tahunya pre itu kan node, lalu left. Maka kita lebih enak kalau misalnya kita akan bahas dulu yang kirinya. Atau kita bikin struktur untuk pohon yang sebelah kirinya. Nah, di sini, dari K, kirinya itu berikutnya adalah G. G di sini. Nah, berarti G masuk jadi anak yang K. Karena dia kan dari node lalu ke kiri. Nah, berikutnya di sini ada D dan juga Q. Nah, di sini kita kan bingung ya. Ini berikutnya nah ini kan G udah ada ya. Berarti ini G kita coret gitu ya. Berarti kan sisanya tinggal Q, D, R, L, dan N. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Setelah G ada D dan juga ada Q. Nah, di sini kita bingung nih, dari G ini, D-nya itu kemana? Apakah ke kiri atau ke kanan? Kita lihat lagi sini nih. Karena kan not, left, nah right kan. D ini mungkin saja jadi right-nya. Gitu kan ya. Right dari kanan. Tapi kan nggak mungkin ya. Karena kalau di sini dia not-nya, root-nya. Nah, di sini berikutnya cek lagi sini nih. Nah, ini ada Q. Di mana in order Q itu adalah paling kirinya. Berarti di sini Q itu paling kiri. Nah, sehingga dari G kalau kita turunkan, D-nya itu pasti di sini. Nah, kan mungkin D-nya ada di kanan. Gitu. Berarti di sini
Udah bukan lagi not left right, not bukan G lalu D-nya di kanan, enggak. Tapi menurut gini, K, G, D, lalu Q. Ini D ya, kecil banget D-nya. Nah, ini D. Nah, berarti sini D sama Q-nya sudah hilang. Nah, kemudian kan ini pun juga sama, G, D, Q-nya hilang. Nah, di sini tinggal ada R, L, dan N. Nah, berikutnya lihat lagi nih. Kan sini udah beres semuanya sampai ke kiri. Berikutnya apa lagi? Not lagi kan? Di sini untuk yang pre-L. Artinya L ini dia akan jadi maaf. Ini kan udah kirinya nih habis. Nah, berikutnya apa nih? Right-nya. L di sini pertama berarti dia adalah root. Nah, root dari mana? Root atau anak kanan dari sebelah yang G-nya. Karena G-nya kan dia udah masukin ya di sini. Berarti di sini dia ada L. L coret. Nah, L di sini ada di tengah-tengah kan? Nah, kalau di tengah-tengah cek lagi nih. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Maka otomatis ini R dan ini N. Seperti itu. Nah, ini udah semua nih. Dapat. Nah, RN ini pun juga sudah ada. Nah, berikutnya untuk yang anak yang kanan. Nah, kenapa sama ya? Di sini kan not duluan dia akan eksekusi. S di sini. Artinya K ini anak kanannya itu adalah S. S coret, S coret. Nah, di sini berarti ini yang kiri dari S, ini sebelah kanan dari S. Ya, yang Y sama W ini kanan, M tapi ini adalah S. Nah, berikutnya lagi sini nih. S lalu T. Nah, berarti di sini kan otomatis T itu di kiri karena kan ada aturannya. Not lalu left. T-nya itu sebelah kiri. Berarti kan T ini sebelah kiri ya. T sebelah kiri berarti otomatis nah, kita cek nih. M-nya di mana nih? Nah, di sini kan T ya. T di sini. T-nya di sini. Berarti kan kirinya itu M, kanannya itu P. Ya udah berarti sini kiri, kanan, ini M, ini P. Dapat kan? M sama P-nya hilang, M sama P-nya hilang. Nah, berikutnya tinggal WY kalau untuk di pre-ordernya dan ini juga Y sama W. Nah, lagi sama seperti ini. Lihat yang pre-order, ini W. Not-nya kan. Berarti setelah S itu turun W. Kan not left lalu right. Nah, S, T ini habis semua berarti W di sini adalah kanannya. Masuk ke sini W. Berarti W coret. Lalu berikutnya apa? Setelah not lalu left. Ya di sini itu berarti anak yang kiri. Jadi pohon binernya K punya anak G dengan S, lalu D, L, T, W seperti ini, lalu Q, R, N, M, P, Y. Nah, langkah selanjutnya kita cari post ordernya. Nah, untuk post ordernya sama aja. Nah, di sini untuk post order, lihat sini. Left dulu. Setelah left, lalu right, lalu not. Di sini cek sebelah kiri itu adalah Q. Q. Nah, kemudian kanannya ada nggak? Dia nggak ada. Kan kiri, kanan, lalu not. Nah, langsung ke D. Nah, berikutnya udah ini kan naik lagi ke atas. Nah, tapi kan dari D ini ada L ya. Nah, L nggak bisa tulis L. Tapi L dia punya anak yang kirinya. Maka di sini R, kemudian kanannya atau N, baru ke L. Nah, udah beres semuanya, baru ke not lagi, yaitu G. G, seperti ini. Nah, udah G, langsung ke kanan. Nah, kanan pun sama ya. Di sini ada S, S punya anak yang kirinya, yaitu T. Nah, T juga punya anak yang kiri, yaitu M. Berarti M dulu. M, anak kanannya itu P, baru ke T. Lalu ke kanan, ini W punya anak kiri, Y. Maka tulis Y. Lalu kemudian anak kanan yang nggak punya, berarti langsung ke W. Kemudian ke S. Dan kemudian baru yang terakhir adalah K. Gitu itu. Jadi, pohon biner dan juga post ordernya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu?
Paham, Pak. Paham ya? Aman, Pak. Oke, aman ya. Oke, Paham, Pak. saya tutup aja nih. Nah, Oke, sip, terima kasih. Oke, saya tutup. Oke, kita maju lagi ke selanjutnya. Oke, saya subscribe lagi. Oke. Nah, ini tadi. Nah, nanti untuk yang nomor B-nya sama aja. Cuman kan kalau di sini dia kita carinya pre-ordernya. Berarti yang kita ketahui hanya post order dan juga in ordernya. Nah, tinggal cari. Kalau post order kan notnya di akhir ya. Berarti di sini A itu adalah root-nya. Nah, tinggal cari lagi nih. A di sini. Nah, in order kan dia itu notnya ini, oh ini kanan dan ini kiri. Nah, cek lagi ini ke kiri, ini kanan. Terus seperti itu. Sama aja sebenarnya. Nah, itu untuk tugas ya pembahasannya. Nah, kita masuk ke pertemuan yang hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang heap sort. Nah, ini kita akan bahas di sini dulu nih. Nah, untuk source code sebenarnya sudah saya berikan ya di LMS. Itu kalian tinggal download, lalu tinggal kalian coba dulu saja. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu mekanisme dari heap sort. Nah, heap sort ini adalah salah satu teknik untuk melakukan pengurutan terhadap struktur data tree. Nah, karena kalau kita menggunakan struktur data array atau list gitu ya, kita bisa menggunakan bubble sort, selection sort, ataupun insertion sort. Karena struktur datanya itu linear. Tapi untuk tree, ini kan struktur datanya tidak linear ya. Artinya next dan juga pref-nya itu bisa ke berbagai macam. Seperti itu. Nah, jadi kita akan melakukan sorting terhadap data yang ada di tree-nya. Nah, untuk melakukan sorting tersebut, ada beberapa ketentuan. Nah, kita akan bentuk dulu heap tree-nya. Nah, heap tree ini kita bentuk ke dalam complete binary tree. Nah, apa itu complete binary tree? Ini sudah dijelaskan di pertemuan 2 minggu lalu ya. Jadi kalau jenis-jenis binary tree itu ada complete binary tree, ada full binary tree. Bedanya apa? Dijelaskan di sana. Nah, dari complete binary tree, kita akan bentuk ke dalam max heap, di mana nilai simpul parent-nya itu lebih besar dari nilai anak-anaknya. Nah, atau kita bentuk ke dalam min heap, di mana nilai simpul parent itu lebih kecil dari nilai anaknya. Simpelnya gini, kita mau mengurutkan secara ascending atau descending. Kalau kita mau mengurutkan secara ascending dari kecil ke besar, artinya kita akan gunakan max heap. Tapi kalau kita mau mengurutkan secara descending, kita gunakan min heap, di mana kita akan mencari nilai parent yang paling kecil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk max heap dan juga min heap-nya. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk max heap, dia akan mencari atau root-nya atau parent-nya itu adalah nilai yang tertinggi di antara anak-anaknya. Oke, yang pertama di sini. Di sini root-nya untuk max heap ya. Di sini root-nya adalah nilainya 24. Nah, 24 kita tahu bahwa dia adalah lebih tinggi dibandingkan dengan 19 dan juga 15. Nah, kemudian parent 19 ini dia lebih tinggi nilainya dibandingkan anaknya, yaitu 11 dan juga 5. Begitu juga dengan 15, dia lebih besar dari 8 dan 13. 11 pun dia lebih besar dari 4. Ini max heap. Jadi setiap parent-nya itu akan lebih besar dibandingkan dengan anak-anaknya. Ini selalu menurun ya. Jadi dari besar ke kecil. Nah, kalau min heap ini kebalikannya. Artinya parent-nya atau root-nya itu adalah nilai yang paling kecil di antara anak-anaknya. Nah, ini seperti ini ya. 4, 5, dan 8 ya. 4 paling kecil. 5 lebih kecil dari 11 dan 19. 8 lebih kecil dari 15 dan 13. Serta 11 lebih kecil dari 24. Ini max heap dan juga min heap. Nah, max heap ini kalau kita mau mengurutkan secara ascending. Min heap ini kalau kita mau mengurutkan secara descending. Gitu ya. Jadi dari kecil ke atas itu max heap, kalau dari besar
ke kecil gitu ya, dari kecil ke besar max-heap, dari besar ke kecil itu min-heap. Nah, kita akan contohkan untuk pembuatan, pengurutan data secara ascending. Nah, kalau ascending kita gunakan max-heap. Nah, langkahnya kita akan bentuk dulu heap-nya. Nah, di sini ada data yang diinputkan berupa array atau list di sini ya. Dia berisi nilainya 7, 3, 2, 14, 11, dan 5. Nah, 7 adalah elemen pertama dan 5 adalah elemen terakhir atau elemen ke-6. Nah, kalau di Python ini kita implementasikan ke dalam list, di mana indeks pertamanya itu bukan 1 ya, tapi 0. Nah, di sini kita akan bentuk CBT atau complete binary tree-nya. Nah, di sini 7 ini dia akan jadi root-nya. Nah, 7 dia akan jadi root. Kemudian, nah ini data pertama ya. Nah, kemudian data kedua, nomor 3. 3 masuk. Nah, nomor 3 dia akan jadi yang kiri. Nah, gimana caranya? Pertama dia cek dulu root-nya ada atau tidak. Kalau nggak ada, cek root tersebut dia punya nggak anak yang sebelah kirinya. Kalau dia belum punya anak yang kiri, maka angka 3 ini dia akan jadi anak yang kiri. Kita masukkan seperti ini. Kemudian, masuk angka 2. Nah, angka 2 akan ke kanan. Kenapa? Kita cek dulu di sini. Root-nya ada atau tidak? Oh, ada. Maka tidak bisa kita isikan sebagai root. Kemudian di sini, cek sebelah kirinya. Punya nggak? Oh, ada. Angka 3. Jika ada, cek lagi sebelah kanan. Sebelah kanan dia punya nggak root-nya? Anak sebelah kanan. Nggak ada. Kalau nggak ada, maka angka 2 ini dia akan jadi anak yang kanan dari root-nya. Nah, masuk 14. Nah, 14 dia akan jadi anak kiri dari angka 3. Kenapa? Sama. Dia cek root-nya, dia punya nggak anak yang kiri? Oh, dia punya anak kiri. Nah, kemudian cek yang kanan. Oh, yang kanan pun udah ada. Maka dia akan turun satu level di sini. Nah, di sini dia akan jadi anak kiri dari yang node kedua, seperti ini. Atau dari angka 3, 14. Nah, 11 dia akan jadi anak kanan yang angka 3. Ya tadi ya, prosesnya. Nah, kemudian angka 5 dia akan jadi anak kiri dari angka 2. Nah, ini adalah hasil dari heap-nya atau heap tree-nya dari data yang kita inputkan berupa list atau array-nya. Nah, dari sini kita bentuk ke dalam max heap. Caranya, kalau di algoritma di sini kita akan menentukan prosesnya shift down dari simpul bernomor tengah. Nah, untuk menentukan simpul tengahnya gimana? Yaitu kita hitung dengan cara banyak simpul dibagi dengan 2 atau n dibagi dengan 2. Nah, menurun sampai simpul pertama. N-nya di sini adalah 6. Tengahnya yaitu 6 dibagi 2 yaitu 3. Artinya di sini kita akan melakukan reorganisasi mulai dari simpul ketiga yaitu angka 2. Nah, dia akan menurun ya dari 3 ke 2 ke 1. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Simpelnya gimana? Simpelnya gini ya. Kita akan melakukan pengurutan pada setiap subtree-nya terlebih dahulu. Gitu, subtree-nya terlebih dahulu. Jadi kan ini subtree-nya ada ini ya. 2 dengan anaknya 5, 3 dengan 11 dan 14. Nah, kemudian hasil di sini kita masukkan ke dalam root-nya. Root-nya juga dia punya anak yang nomor 2 dan nomor 3. Itu direorganisasi. Makanya di sini simpulnya yang dimulainya dari mulai 3. Di sini di 3 kita tahu nilainya angka 2. Dia punya anak 5. Dicek. 5 dengan 2 mana yang lebih besar? Tentu saja dia 5 yang lebih besar. Maka tukarkan. 5 jadi urutan nomor 3, 2 jadi urutan nomor 6. Nah, kemudian menurun prosesnya ke angka yang not yang nomor 2, yaitu 3. 3 dia di sini punya anak 14 dan juga 11. Dia cek dulu ke yang sebelah kiri, 3 dengan 14 mana yang lebih besar? Tentu saja 14 ya. Maka di sini kita organisasikan 3 bertukar dengan 14. Nah, Pak, kalau misalnya ternyata di sini lebih kecil gimana, Pak? Nah, dia akan bandingkan juga dengan yang kanan. Jadi sebelah kiri ternyata nggak lebih besar, maka 3 akan dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Seperti itu ya. Itu organisasinya. Jadi cek ke sebelah kirinya, lalu sebelah kanannya. Nah, di sini beruntungnya dia langsung lebih besar ya. Maka 14 akan masuk ke angka atau bertukar dengan angka 3. Nah, setelah itu lakukan reorganisasi pada simpul yang pertama, yaitu 7.
Nah, 7 punya anak 14 dan juga punya 5. Cek dulu nih, anak kirinya itu 14. Apakah 7 lebih besar dari 14? Nah, tidak. Kalau enggak berarti tukarkan antara 14 dan 7 mana yang lebih besar. Maka dia akan jadi parentnya atau rootnya kalau di sini. Tukarkan seperti ini. Nah, 14, 7, 11, 3, 5, dan 2. Nah, kalau organisasi pada root yang pertama itu otomatis juga akan kita cek dulu setiap subtree-nya. Nah, di sini subtree yang berpengaruh adalah subtree yang sebelah kiri. Nah, kita cek lagi nih. 7, 3, dan 11. 7 dengan 3, mana yang lebih besar? Tetap 7, maka tidak bertukar. Cek yang ke sebelah kanan. 7 dengan 11, mana yang lebih besar? 11. Maka kita reorganisasikan atau kita tukarkan. 11 seperti ini dan 7 di bawahnya. Nah, ini adalah hasil dari max heap-nya. Jadi, yang tadi awalnya adalah heap tree, lalu kita akan bentuk max heap tree-nya. Hasilnya adalah seperti ini. Node pertama itu bernilai 14, node kedua itu 11, node ketiga itu 5, node keempatnya 3, node kelimanya 7, dan node keenamnya adalah angka 2. Seperti ini. Ini hasilnya. Max heap tree-nya. Ya, sampai sini masih bisa dipahami? Masih. Mau Ya, tanya, silakan. Gimana? berarti kalau Masih, misalnya Pak. si angkanya ditukar, itu ditukar aja, maksudnya itu kan tadi yang simpul kedua kan dia punya 2 anak, Pak. Terus dia yang tadi kan sebelumnya 3 dibandingin sama 14 ya. Nah, itu ditukar dulu, nggak dibandingin lagi sama anak-anaknya, Pak. Ya dibandingin. Cuma kan udah pasti nggak ini ya, udah pasti nggak ini. Jadi bandingkan dulu dengan kiri, setelah bandingkan dengan kiri, bandingkan dengan kanan. Gitu. Ya kalau tadi kan ya karena 7 ya, ya ini mah kasarnya mata kita kan ngelihatnya udah pasti lebih besar itu ya. Tapi komputer gimana tahu bahwa 14 itu adalah yang benar-benar paling besar di antara anak-anaknya ya. Berarti kan cek dulu. Cek ke kiri, mana yang lebih besar, tukarkan, lalu cek lagi ke kanan. Kayak gitu sih simpelnya. Ini tetap dicek dulu ke kanannya ya. Siap. Oke, nah, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ini tetap yang diceknya kirinya dan juga kanannya. Dicek dulu. Jadi sehingga kita dapat kesimpulan bahwa angka di sini yang jadi parent itulah angka yang paling besar di antara anak-anaknya. Ya ini karena tree-nya kecil ya, jadi gampang banget kelihatan sama mata kita sendiri. Nah ini urutannya. Nah setelah max heap terbentuk, ini belum terurut ya. Nah langkah selanjutnya kita akan lakukan pengurutan atau lakukan heap sort-nya. Nah untuk pengurutan data heap-nya, pertama binary tree itu dalam keadaan max heap. Nah ini max heap-nya. Nah, ini secara array-nya seperti ini ya, 14, 11, 5, 3, 7, dan 2. Nah, kita hapus root-nya. Nah, pecat root-nya itu berarti angka 14 ini kita hilangkan. Nah, lalu tukarkan dengan simpul posisi terakhir atau data simpul terakhir. Data terakhirnya itu adalah angka 2. Maka angka 2, nah ini pecat 14, lalu angka 2 akan menggantikan root-nya. Lalu ya tukarkan 14 dengan 6. Nah, 2 jadi nomor 1, 14 jadi di node terakhir. Nah, kemudian banyak simpulnya itu dikurangi 1. Kenapa? Ya karena kita tahu ini sudah mulai terurut. 14 itu sudah pasti dia di posisi paling belakang. Nah, sehingga yang diikut sertakan itu hanya tinggal sisa 5 node. Nah, jika n-nya itu lebih besar dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih lebih besar ya. Maka lakukan kembali reorganisasi heap-nya. Sama seperti tadi. Gitu ya. Nah, lakukan langkah B sampai dengan D hingga simpul habis semuanya. Nah, karena di sini ya n-nya masih lebih besar dari 1, maka kita lakukan reorganisasi. Nah, ini posisinya tadi ya. Di sini kita akan lakukan reorganisasi. Nah, di sini sama ya, berarti n bagi 2, 5 bagi 2, ya bilangan bulatnya ini bukan bagi ya, sebenarnya lebih cocoknya ke mod. Gitu ya, 5 mod 2 sama dengan 2. Nah, maka di sini masuk ke node yang kedua. Nah, di sini
lakukan reorganisasi pada simpul yang kedua. Nah, 11 di sini. Nah, lakukan reorganisasi pada simpul ke-1. Karena kan ya, 11 dibandingkan dengan angka 3. Mana yang lebih besar? Tetap 11 ya. Lalu 11 dibandingkan dengan angka 7. Tetap 11, berarti tidak ada perubahan di sini. Nah, lakukan reorganisasi pada simpul ke-1. Nah, 2 dibandingkan dengan 11. Ya karena dia lebih besar, ya otomatis bertukar. Nah, 11 dibandingkan lagi dengan yang kanan. Ya 11 dengan 5 tetap 11 ya. Maka tidak terjadi perubahan. Nah, di sini karena nomor 1 turut, kita cek lagi parannya untuk yang anak yang sebelah kiri. Pertama kita tukarkan ini ya. Ini bertukarnya ya. Jadi 11 nomor 1, 2 jadi nomor 2. Nah, di sini reorganisasikan kembali sama seperti tadi ya. Dibandingkan dengan kiri dan dibandingkan dengan kanan. Sampai jadi 7 ada di 2 dan 2 ada di 5. Nah, ini tukarkan di memori pun bertukar ya. Memori array-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu pecat kembali root-nya. Root-nya dikeluarkan, lalu gantikan dengan not posisi terakhir, yaitu angka 2. 2 masuk ke sini, di memori dia bertukar. 2 dan 11. Sama, banyak simpul dikurangi 1. Nah, ini berkurang, maka sisanya tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Nah, N-nya itu masih lebih besar dari 1, maka lakukan reorganisasi heap lagi. Nah, cek lagi heap-nya. Nah, kita reorganisasi lagi di sini. Di sini ada 4. Berarti 4 bagi 2 atau mod 2, itu hasilnya 2. Nah, di sini sama. 7 dengan 3 dibandingkan. Ya, nggak ada ya, maka tetap lebih besar. Lakukan reorganisasi pada simpul pertama. Nah, ini 2 dengan 7, jelas 7 lebih besar, maka tukarkan. 7 dengan 5 tidak terjadi perubahan, maka tidak ditukarkan. Nah, kemudian sama, kita masuk ke not anaknya. Nah, 2 dengan 3, otomatis dia berpindah. Seperti itu. Ini tetap ditukarkan. Seperti itu ya. Jadi urutannya jadi 7, lalu angka 2 di nomor, ini belum tukar. Angka 3 di nomor 2, lalu angka 5 di nomor 3, dan angka 2 di nomor 4. Sama, pecat root-nya, lalu tukarkan dengan simpul pada posisi terakhir. 7, 2-nya masuk ke jadi root lagi. Nah, di sini pindah 2 dengan 7. Sama, kurangi lagi 1, berarti tinggal sisa 3. Nah, ini pun sama, reorganisasi lagi. Nah, 3 dibagi mod 2, ya 1. Otomatis nih. 1 reorganisasi, ya 2 dengan 3 dibandingkan. Nah, ini bertukar ya, dengan 3 dulu. Lalu dibandingkan dengan not yang di sininya. Lalu bertukar 5 dengan 2. Nah, ini agak salah nih sebenarnya di sini. Harusnya dia bertukar dulu, lalu bertukar. Nah, ini dimasukkan, lalu 2 masuk sini. Simpelnya gitu. Terus sampai ke sini ya. Nah, tadi ini karena ada kesalahan ya, harusnya dia sudah jadi 32 ya, harusnya di sini. Nah, harusnya ada 32 itu harusnya. Oke. Nah, di sini ya sama. Di sini kita tukarkan lagi organisasi, pecat root-nya, pindahkan ke nomor 2. Sampai sisa 2 bertukar seperti ini. Oleh 1, maka kita lakukan organisasi lagi. Gitu. Sampai N-nya sampai 0. Nah, di sini kalau sudah habis, pecat root-nya, maka sudah habis 2-nya. Sudah berurut. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 14. Karena N-nya sudah sama dengan 0, maka proses pengurutan data selesai. Ini hasil pengurutannya. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Pak, saya masih kurang Yang paham, mana? Pak. Yang tuker-tuker, Pak, dari yang awal Nah, itu. tuker ini. Nah, nih. Iya, Pak. Yang udah dari heap-nya atau dari max heap-nya? Yang pengurutan, Pak. Ini. Nah, ini saya contohkan mungkin hanya sebagian saja ya.
Di sini ini banyak juga ya. Nah, jadi ini posisi dari maksib Michael. Nah ya. Nah, di sini pertama kan rootnya ada 14. Nah, 14 ini dihapus nilainya ya. Dihapus nilainya. Lalu tukarkan dengan apa? Tukarkan dengan not yang terakhir. Not terakhir kan 2 ya. Nah, di sini pun juga di arraynya 2. Nah, 2 akan masuk jadi not pertama. Nah, ini bertukar. Nah, not yang terakhirnya otomatis hilang. Nah, simpulnya dikurangi 1. Nah, ini kan 2, 11, 5, 3, 7 atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 14 ini dia sudah ada di akhir, maka tidak perlu lagi kita urutkan atau tidak ikut sertakan. Nah, di sini cek lagi nih, jumlah simpulnya ada berapa? Apakah masih lebih besar dari 1? Iya. Jika iya, maka reorganisasi kembali. Karena kan ini kita gunakan maksib ya, artinya not parent-nya itu harus yang paling tinggi. Di sini dari mata kita saja kelihatan bahwa ini tuh 2 itu nggak cocok di sini, karena di sini ada angka 11 yang lebih besar. Tapi gimana komputer tahu bahwa 11 ini dia lebih besar dibandingkan yang lainnya? Ya lakukan reorganisasi tadi. Ya kita cek lagi. Nah, di sini yang kedua, dari sini ya simpulnya udah tinggal sisa 5. Nah, dari simpul sisa 5 ini, pertama kita reorganisasi kembali. Nah, cara reorganisasinya kita cari dulu titik tengahnya. Titik tengahnya N-nya berapa? Ada 5. 5 mod 2. Hasilnya berapa? Ya 2. Maka kita akan reorganisasi not yang kedua. Ini kan secara kasat mata kelihatan bahwa ini adalah subtree ya. Nah, ya kalau di komputer kan kita nggak tahu ini subtree atau bukan. Komputer nggak tahu. Nah, kita mengetahuinya subtree-nya seperti ini. Karena dia ada pointer pref-nya itu ke 3, next-nya itu ke 7. Simpelnya kayak gitu. Nah, kita lakukan reorganisasi kembali di simpul nomor 2. Bandingkan dengan angka 3, mana yang lebih besar? Tentu 11. Bandingkan dengan angka 7, masih 11. Nah, sama ini pakai iterasi. Dari 2 menurun. Berikutnya apa? Ke 1. Nah, 1 adalah not 2. Ya, 2 kan otomatis ya. 2 dengan 11 dibandingkan mana yang besar ya? 11. Masuk seperti ini. Nah, ini ditukar seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, otomatis ya, kalau rootnya ini berubah, lihat dulu anaknya, dia kan masih punya subtree ya. Dicek mana yang paling besar di antara 3 not ini, gitu. Jadikan parent. Nah, tukar. Nah, setelah itu baru pecat rootnya. Berarti sebelah sini kita masukkan, tukarkan dengan not yang terakhir. Jadi sebelah sini di memori akan dimasukkan ke not yang terakhir. Simpelnya kayak gitu. Not terakhir. Nah, 2 ke sini, 11 akan pindah ke yang kelima. Nah, simpulnya kurangi 1. Sisanya tinggal 4. Terus seperti itu. Gitu, Michael. Berarti cari dulu yang itu ya, Pak. Yang cabang itu dulu, Pak. Yang cabang kedua Ya. itu dulu, baru lihat dibandingin mana yang paling besar, ditukar, lalu bandingkan lagi dengan node yang pertama ya, Pak. Seperti itu. Oke, Terima kasih, Pak. Michael. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukup? Nah, kalau cukup, mungkin kalian lebih baik lebih cepat download saja source code-nya yang ada di LMS ya. Nah, di sana itu ada uji heap sort 2. Kenapa saya bikin 2 ya? Karena saya udah nyobain berbagai macam cara gitu ya. Dari mulai heap seperti ini sampai ini, dan akhirnya yang akan saya ajarkan adalah yang uji heap sort yang kedua. Seperti itu. Ini sudah dibuka? Sudah, ya. Pak. Oke. Sudah, Nah, Pak. jadi kita tinggal coba panggil atau di running. Pastikan jalan ya. Python uji heap sort yang kedua. Ini masukkan data dulu ya. Tar. Di sini heap sort 2-nya itu. Oke, ini kita diminta untuk memasukkan data terlebih dahulu. Nah, kita masukkan datanya sama saja seperti yang di sini ya. Nah, ada 7, 3, 2, 14, 11, dan 11. Oke, kita di sini berarti ada 6 ya, 6 data. Kemudian angka pertama 7, angka kedua 3, ketiganya itu 2,
14, 11, dan juga 5. Nah, hasilnya akan sama seperti ini ya. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 14. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, saya memeriksa posisinya untuk in order dan juga in order, post order, dan pre-order pada tree sebelum maksib dan juga pada tree setelah maksib. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, nah ini kurang enak ya. Saya udah screenshot supaya biar lebih kelihatan. Logikanya di sini nih. Kalau kalian buka di sini, ini cukup banyak panjang ya. Padahal yang paling penting adalah pertama di sini nih. Untuk insertnya, di sini kalau kalian perhatikan dengan latihan tree yang sebelumnya, di sini kita gunakan kelas di mana metode-metode untuk insert, pre-order, in order, dan post ordernya itu di dalam kelasnya. Nah, tapi pas yang saya contohkan ke kalian, di sini ada di luar kelas. Ini kan dev kelas ya. Lalu di sini untuk yang di luar kelasnya. Nah, di sini insertnya sedikit berbeda. Karena kalau di sini untuk melakukan penginputan, ini datanya diinputkan satu persatu. Satu persatu. Kemudian di sini menggunakan ketentuan di mana data yang kecil itu dimasukkan ke sebelah kiri, data yang besar itu dimasukkan ke kanan atau jadi anak yang kanan dan anak yang kiri. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau di sini untuk heap sort dia yang diinputkan adalah array atau listnya. Ya, itu kan gini ya, kita gunakan append. Nah, ini kita contohkannya seperti ini ya. Misalnya kita ganti di sini array-nya. Jangan diinputkan, tapi kita isikan saja langsung biar kelihatan. Ini kita komentari saja dulu. Seperti ini. Nah, itu di sininya kita buat array-nya itu sama dengan yang tadi ya, 7, apa lagi tadi, saya lupa. 7, 3, 2, 14, 7, 3, 2, 14, lalu 11 dan 5. 11 dan 5. Nah, untuk n-nya itu kita gunakan len dari array-nya. Nah, ini simpelnya gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh juga diinputkan secara manual di keyboard. Nah, di sini kita lihat ya, yang diinputkan adalah elemen array atau tipe data collection. Nah, ini kan tipe data collection ya. Kalau di sini dia bukan tipe data, bukan collection, sehingga kita gunakan class. Seperti itu. Kenapa? Ya karena kan di sini ya ada save.data, save.data karena di sini data yang diinputkan itu akan langsung di save dulu ke dalam si node-nya berupa pointer linked list seperti itu. Nah, kalau di sini datanya sudah berbentuk collection. Jadi ini udah otomatis kesimpan ya. Dia sudah disimpan di dalam bentuk array. Sehingga kita keluarkan saja tidak di dalam kelasnya. Di mana di sini untuk insertnya di sini ya, kita menentukan kira-kira data yang masuk berikutnya itu akan masuk sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kita lihat sini ya. Kita copy dulu di sini nih. Kita copy. Ini hanya buat contoh saja. Nah, di sini insert CBT atau insert complete binary tree-nya. Saya beri nama seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kita komentari. Nah, di sini 7, 3, 2, 14, 11, 5. Di Python 7 itu berarti ada di indeks ke nomor 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 dia akan jadi not. Nah, lihat ya. Head-nya itu non. Nah, kemudian di sini i-nya, jika i-nya lebih kecil dari n. Di sini kita masukkan ke dalam insert CBT-nya ya. Kita akan bentuk dulu complete binary tree-nya dari array yang kita masukkan ini. Nah, yang 7 itu akan otomatis ke sini nih. Nah, di sini kita masuk 7. Ini kan 0 ya. 0 lebih kecil dari n. N-nya ada 6. Maka kita masukin head-nya itu adalah not. Array indeks ke i, yaitu indeks ke 0. Kemudian ini untuk nomor ya. Ini untuk asumsinya untuk indeksnya nanti. Tapi nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Cukup array seperti ini. Nah, jadi dia node-nya si 7 ini dia akan dibentuk sebuah linked list-nya.
yang punya pointer left dan juga pointer next-nya. Kalau di sini left dan juga right-nya. Nah, kemudian berikutnya kita cari untuk not berikutnya apakah dimasukkan ke left-nya atau ke right-nya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui bahwa dia akan dimasukkan ke anak kiri ataupun kanan? Di sini caranya. Di sini kita masukkan yang not berikutnya yaitu 3, I-nya berarti kan 1 ya. Nah, di sini head left-nya insert CBT Ray. Nah, untuk mengetahukan dia anak yang kiri, caranya gini nih, 2 dikalikan dengan I. I-nya berapa? I-nya 1. Maaf, kalau di sini 0 ya. Oh, yang pertama itu 0. Mohon maaf. Nah, pas yang 0 di sini, 2 kali 0, 2 dikalikan dengan 0, 0. 0 tambah 1, ya dia 1 ya. Nah, kalau 1 berarti di sini kan indeks 1-nya 3. Maka 3 dia akan masuk ke sebelah kiri. Nah, kemudian untuk yang kanan, sama. 2 kali dengan I-nya kan sekarang 0 ya. 0 ditambahkan dengan 2, ya 2. 0, 1, 2. Angka 2 ini dia akan jadi kanan. Terus seperti itu. Sehingga kita tahu nih, mana yang kiri, mana yang kanan. Jadi kan ini root-nya, ini kiri, ini kanan, ini kiri dari yang ini kanan dari yang ini. 5 ini dia akan jadi kiri di 62. Seperti itu. Nah, ini CBT-nya. Nah, ini logikanya seperti itu. Nah, kemudian setelah di CBT kan, kita gunakan max heap-nya. Nah, ini max heap-nya ada 2. Nah, bisa gunakan yang ini, bisa gunakan yang atas. Jadi kalau di sini max heap-nya itu dia prosesnya itu menggunakan prosedur lagi, dinamakan Happify. Ini untuk pertukarannya. Nah, ini sama untuk pertukarannya dia di dalam sini, tapi kalau di sini pertukarannya itu di luar. Nah, jadi swap di sini pertukaran, kita gunakan verbal bantu. Nah, ini untuk max heap-nya. Untuk heap-nya kita tentukan apakah dia di kiri dan kanannya kita masukkan, kemudian dibandingkan lalu di swap. Nah, atau ya kita gunakan yang ini. Ini silahkan kalian gunakan yang mana. Ini sama kok fungsinya. Nah, di sini yang ilmu baru dari kalian adalah yang for I in ranks n -1 -1. Nah, ini kenapa Pak ada -1 di sini? Padahal kan biasanya kan cuma 1 ya. Misalnya 1 sampai n, 1 sampai n-1. Nah, ini adalah namanya increment. Increment ini digunakan kalau kita mau melakukan perulangan menurun. Karena kalau kita perhatikan di sini, for n-nya berapa? 6 sampai dengan -1. Kenapa -1? Agar indeks ke 0-nya itu dapat masih kita masukkan. Nah, di sini -1 adalah increment-nya. Karena kalau kita tidak menggunakan -1, dia tidak akan mau melakukan for down to do. Nah, ini adalah implementasi dari algoritma for down to do. Nah, jadi kalau waktu itu kan kita udah belajar tentang for to do ya. Nah, ini untuk for down to do. Kalau for down to do, ini ada increment. Nah, increment-nya untuk setiap perulangannya dikurangi dengan 1. Jadi n kurangi 1, kurang 1, kurang 1 sampai dengan -1. Seperti itu. Nah, dia lakukan pertukaran ya, Happify di sini. Dia tinggal panggil saja di sini. Happify dan terus seperti itu. Nah, sampai ke heap sort-nya. Nah, heap sort-nya di sini nih. Saya gunakan yang ini untuk heap sort-nya. Jadi ini digunakan untuk menentukan max heap-nya. Nah, ini kita akan buktikan. Ini kita komentari saja. Ini kita komentari, lalu ini kita komentari. Nah, untuk max heap sort-nya, ini kan max heap sort ya. Berarti di sini kita panggil max heap sort-nya. Nah, ini ya, ini masih tetap ini. Kalau kita running, kan kalau ini langsung sortingnya ya. Tapi kalau di sini, karena kita akan panggil heap sort-nya saja, ya hanya akan masuk ke max heap-nya, yaitu 14, 11, 5, 3, 7, dan 2. Ini kalau kalian lihat, ya sama aja hasilnya. 14, nah ini ya, 14, 11, 5, 3, 7, dan 2. Seperti itu. Yang ini, kalau kalian tidak tambahkan di sini ya, tidak tambahkan yang ini, tidak tambahkan fungsi ini, ya ini hasilnya hanya max heap-nya saja. Nah, kita lakukan sorting, ya di sini sortingnya. Nah, kalau untuk sortingnya di sini, untuk heap sort-nya, itu hanya 3 baris ya. For I in ranks. Nah, ini ya kita lakukan n-1. Kenapa? Tadi. Karena kan kalau misalnya ini udah ditukar, berarti kan si node yang paling atas itu ditukar ya, sudah ditukar,
lalu si n-nya itu berkurang dengan 1 atau banyak data dikurangi 1. Misalkan n-1 berarti mulai dari 5. Sama kayak tadi ya. Nah, lalu di sini sampai dengan 0. Kenapa? Karena kan supaya biar kita tahu bahwa indeks 0 itu adalah indeks yang udah terurut paling awal. Jadi kita tidak perlu bandingkan lagi. Karena kan kalau min 1 kurangi min 1 jadi min 2. Nah kan min 2 kan nggak ada ya. Kalau min 2 itu berarti kan min 1 kalau di indeks array-nya. Nggak ada ya pastinya. Maka kita makan 0. Karena supaya biar dia indeks terakhirnya adalah yang 0 di Python-nya. Jadi min 1 ya habis gitu artinya. Ditukarkan. Lalu sama setelah ditukarkan, kemudian cek lagi ke Happify. Ini pengecekan untuk tadi ya, node root, lalu node parent-nya. Setiap node root dan node parent-nya dicekkan. Itu aja, ini logika untuk heap sort-nya. Nah kan ini udah ada pertukarannya, nah tinggal kita logika untuk heap sort-nya. Ini logika untuk heap sort-nya. Nah ini hanya 3 baris untuk heap sort-nya. Seperti itu. Nah, kalau kalian jalankan ya hasilnya akan langsung otomatis terurut. Belum di save. Di save lalu di sini. Seperti itu. Jadi ini untuk heap-nya dari mulai kelas node-nya, lalu insert CBT-nya, lalu ini untuk pertukaran Happify-nya, heap-heap-nya ya. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau pakai min heap Pak, nah artinya di sini tinggal kita ganti, jadi lebih kecil. Itu aja sebenarnya. Kalau kita gunakan yang min heap. Nah ini untuk max heap-nya dan juga untuk heap sort-nya. Jadi makanya saya bikin nama max heap sort. Jadi ini untuk max heap-nya, ini untuk heap sort-nya. Gitu. Nah ini mah, kalau ini tinggal copy-copy saja dari latihan tree ini yang minggu lalu. Minggu lalu kan saya berikan video ya, jadi artinya tinggal di copy saja, tinggal dirubah beberapa bagian. Karena kalau di sini dia pakai kelas, gitu ya. Jadi di kelas itu kan pasti ada self-nya. Nah ini self-nya kita hapus, nggak perlu ada pakai self lagi. Langsung seperti ini. Nah ini untuk maxip yang di tree-nya. Nah, ini silahkan kalian gunakan yang mana. Yang maxip ini atau maxip yang di atasnya, sama aja kok hasilnya. Nah ini untuk array-nya ya kalian bisa masukkan secara langsung seperti ini ataupun masukin melalui keyboard. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Nah kalau secara logikanya sih sudah sama aja ya. Saya sudah jelaskan di sini. Sudah jelaskan di slide-nya. Seperti itu. Itu logikanya ya kalau diubah ke basis pemrograman ya tadi. Karena terjadi perulangan berarti kita gunakan rekursif dan juga pemanggilannya. Seperti itu. Oke, tanyakan dulu untuk heap sort. Mungkin cukup, Cukup ya? Pak, untuk itu. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Saya akan informasikan untuk UAS-nya ya nanti ya. Sip. Kalau dirasa cukup dan tidak lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuannya. Mohon maaf apabila selama ini di mata kuliah algoritma dan sekretariat 2 saya masih memiliki banyak kekurangan ataupun kalimat yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terus, Pak. Sama.